Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya saya ada tugas untuk modul 3.1 ini untuk mewawancarai bagaimana tentang kepemimpinan, tentang pengambilan keputusan di kepemimpinan Ibu. Mohon kiranya Ibu sharing. Siap, insya Allah kalau bisa Ibu jawab ya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang istilahnya dilema buat Ibu, dilema etika atau istilahnya bujukan moral? Jadi Ibu akan coba menjawab. Jadi kasus yang dihadapkan atau kasus etika ya dengan kasus Bujukan moral. ya, itu artinya kalau yang namanya kasus etika itu Ibu dihadapkan kepada kasus yang benar dengan kasus yang benar. Sedangkan kasus yang bujukan moral adalah Ibu dihadapkan terhadap kasus yang benar dengan yang salah. Jadi di dalam mengambil keputusan juga berarti Ibu harus melihat dulu kebenaran kasusnya, sehingga keputusan atau kebijakan yang Ibu ambil itu tidak akan merugikan orang lain. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. bagaimana ketika Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama itu benar atau sama-sama mengandung nilai yang kebajikan dua-duanya gitu Bu? Jadi saling Dilema, bersinggungan ya, ya. Jadi bagaimana Ibu harus mengambil Nah, sikap ya. seperti itu. Ini benar Betul, gitu betul. ya. Jadi artinya kita harus mengecek dulu kebenaran kasus itu, kemudian kita mengidentifikasi dulu sejauh mana kasus itu benar dan salahnya, sehingga nanti keputusan yang Ibu ambil harus yakin bahwa keputusan itu tidak akan merugikan orang lain. Jadi keputusan itu harus betul-betul tidak merugikan salah satu pihak. Tidak merugikan ya Bu ya? Iya, betul. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang selama Ibu pernah? Iya, kalau ada kasus seperti itu, artinya Ibu harus mengambil langkah dulu, mengidentifikasikan dulu masalah itu, kasus itu. Ya, kemudian kita pertimbangkan bahwa prinsip-prinsip moral yang bersinggungan dengan etika itu harus betul-betul mengambil kebijakannya itu seperti apa, sehingga nanti konflik yang ini tidak akan merugikan. Artinya ada dua belah pihak, jadi masing-masing pihak merasa tidak diasingkan. Jadi Ibu harus mengambil sikap bagaimana caranya konflik itu, kasus itu bisa menenangkan semuanya seperti itu. Iya, semua pihak. Berarti ada beberapa langkah Ibu ya. Betul, tidak langsung diambil iya, keputusan. tapi harus dengan pertimbangan yang matang. Melalui langkah-langkah yang tadi langkah-langkah yang disebutkan. tepat yang harus diambil oleh Ibu. Lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif untuk keputusan untuk di dalam kasus dilema? Jadi artinya Dilema Ibu etika. di sini ya, Ibu pimpinan di sini. Berarti Ibu juga punya Pertimbangan sendiri. anak ya, Iya. artinya punya rekan kerja di sini. Kemudian Ibu juga punya atasan.
atasan ibu. Jadi untuk memperoleh itu ibu tidak langsung memvonis oh ini gitu, tidak. Tapi ibu sharing dulu ke pimpinan ibu sendiri bagaimana seharusnya gitu, atau dengan rekan kerja yang ada di tempat atau di lingkungan ibu sendiri bekerja. Itu tadi akhirnya supaya apa yang ibu putuskan tidak menyakiti salah satu pihak seperti itu. Jadi harus betul-betul bagaimana nih kebijakan yang harus diambil itu. Jadi harus bijaksana lah kalau untuk ibu. Betul sekali. Selanjutnya Bu, nah apa saja Bu, hal apa saja yang tantangan nggak Bu? Ada tantangan nggak di dalam mengambil keputusan? Iya, setiap permasalahan pasti ada tantangan. Baik yang datangnya dari dalam lingkungan kita sendiri ataupun dari luar. Itu tadi balik ke itu, ibu harus betul-betul dengan memikirkan dengan bijaksana, sebijaksana mungkin untuk mengambil keputusan. Karena tantangan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, nanti supaya terjadi kolaborasi, artinya keputusan ibu itu betul-betul yang harus bisa menenangkan kedua belah pihak dan bisa artinya tidak menimbulkan kecurigaan, oh ini berat sebelah atau memihak salah satu. Jadi itu tadi intinya, kita harus bisa betul-betul memutuskan berdasarkan yaitu tadi pemikiran yang matang dengan melihat permasalahannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Pernah nggak Bu di dalam keputusan ibu ya, kan tadi di hambatan Ada pro kontra. nah itu Bu, ada yang ternyata bukan begitu, nah seperti itu. Tetap saja di dalam suatu dilema, di dalam suatu kasus pasti ada yang pro dan kontra kepada kita. Apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan pasti ada pro kontranya. Tapi itu tadi kita harus bisa menjembatani ya, memberikan keputusan semaksimal mungkin sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal atau tata kala gitu untuk dalam sebuah kasus biasa? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk nanti gitu diagendakan kapan gitu waktunya? Nah, ada nggak Bu? Kalau untuk ibu, suatu kasus itu betul-betul yang harus betul-betul cepat diselesaikan. Lebih cepat. Karena kalau nanti kasus itu kita pending, kata orang mungkin lah, itu akan menjadikan sebuah bola salju yang akan menggelinding kemana-mana, dan pada akhirnya nanti bola salju itu akan pecah dan masalah akan semakin besar. Jadi kalau untuk ibu tidak ada kata lain, harus cepat diselesaikan waktu itu juga. Tidak harus menunggu. Ya, artinya harus hari itu juga kita selesaikan masalahnya, jangan dihadapi. Ya, karena efeknya tadi. Jadi nantinya akan berkembang kemana-mana. Adakah Ibu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Nah itu tadi, kita suatu kasus itu berarti itu udah betul-betul yang harus kita hadapi, harus kita cepat-cepat selesaikan. Kalau untuk ibu ya itu tadi, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, bukan berarti ibu tidak bisa, tapi untuk pertimbangan dan menetralkan supaya tidak keputusan itu tidak diambil sendiri. Ibu akan meminta kepada atasan ibu ataupun rekan kerja ibu bermusyawarah, sharing. Ini loh ada masalah seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya ya, sehingga nanti ibu memutuskan permasalahan itu. Jadi bukan hanya jadi udah dipikirkan secara matang,
ada gambaran, ada masukan dari pemimpin ibu, juga dari rekan kerja. Jadi keputusan yang ibu ambil tidak akan merugikan siapapun. Sudah dari semua pihak ibu ya. Iya. Tidak diambil sendirian, Ya, tidak siap. seperti itu. Betul sekali ibu. Nah ibu terakhir, dari semua yang telah disampaikan, ada pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman selama ini ibu menjadi pimpinan, keputusan yang Diambil ya, bahwa yang diambil itu harus yang setepat mungkin gitu ya seperti itu. Ya. Jadi untuk pengalaman mungkin ya ini akan menjadikan ibu lebih dewasa dengan adanya berbagai macam kasus. Ya segaya lah kalau ini mau masak jadi profesional enggak, tapi minimal kita akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan selanjutnya kalau nanti ada permasalahan lagi seperti itu. Terima kasih ibu. Semua yang di-sharing dengan saya itu betul-betul akan menjadi ilmu buat saya, buat nanti Insya ke Allah, depannya. mudah-mudahan. Pengalaman nanti saya akan ambil ke depannya. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya ibu telah menyempatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, maaf mengganggu waktunya. Saya di sini mau meminta sharing dari ibu masukan untuk berkenaan dengan tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 tentang kepemimpinan. Nah, di sini saya ada tugas untuk wawancara bagaimana selama ibu bertugas dan pengalaman ibu lah tentang kepemimpinan dan keputusan-keputusan yang diambil. Bu, mohon waktunya. Kita mulai ya Bu ya untuk pertanyaan pertama Ibu. Selama Ibu bertugas, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Itu kasus yang agak gimana ya, harus hati-hati ya, karena memang ini melibatkan antara ada dua objek yang dua-duanya itu mempunyai nilai kebaikan. Kita memang sebagai pemimpin itu untuk memutuskan mana yang hak yang benar. Jadi benar di sini bukan menurut pribadi saja, tapi benar itu menurut aturan dan juga secara sosial etika gitu. Itu nanti ditentukan. Nah itu pertimbangannya itu karena ada nilai itu dan nilai yang nilai itu waktu misalkan orang itu misalkan satu A sama B, walaupun A itu memang pintar atau cerdas, yang dia soleh bagus, terus nanti teh antara dua orang ini teh kita harus memilih nih mana yang harus diputuskan. Nah, itu dasarnya dari sana dari nilai itu. Baik. Yang penting mah dua-duanya, yang penting mah keputusan yang kita ambil itu tidak akan memutuskan dan tidak akan menghambat karir mereka berbuat lain. Ya. Dan memang identifikasi kasusnya itu mengandung nilai kebajikan gitu ya dua-duanya. Jadi tidak boleh karena atas nafsu Ya. atau karena kedekatan kita dengan orang tersebut sehingga membuat jadi keputusan kita jadi lebih condong gitu ya kepada seseorang atau karena kepentingan atau seperti itu. Tapi kita tetap sebelah itu ya. Kita harus menjatuhkan atau menyimpan keputusan itu berdasarkan nilai etika, moral dan sosial. Jadi wayah naweng ya gitu. Dan kita juga harus memberikan pengertian ya kepada orang tersebut kenapa kita mengambil keputusan seperti itu. Alasannya harus dikasih tahu, harus dikomunikasikan. Jangan serta-merta kita langsung vonis aja seperti tidak boleh. Jadi memang kita harus hati-hati kalau misalkan untuk menghadap seperti ini. Ini jangan sampai orang lain menganggap bahwa nggak setuju dong. Jadi kasih gitu ya. Si ibu mah udah deketnya jangan si jadi itu dipangmenangkeun tidak boleh. Bagaimana Ibu selama menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang benar yang tadi seperti Ibu bilang, sama-sama nilai-nilai kebajikan dua-duanya Bu. Istilahnya nggak ada yang salah gitu di sini. Tapi Ibu harus ngambil keputusan nih, gimana gitu.
ya pertama kita harus kumpulkan informasi mungkin Iya. ya, informasi harus dikumpulkan, dan itu kan itu identifikasi nilai-nilai etika yang terlibat, terus harus ada gitu ya. Terus kalau informasi yang sudah terkumpul, terus nilai-nilai etika yang sudah ada, terus kita juga evaluasi konsekuensi. Maksud evaluasi konsekuensi di sini kita harus mempertimbangkan kalau kita menjatuhkan vonis A atau B. Akibatnya. Ya, kemudian juga konsultasi dengan pihak yang terkait. Kita juga harus konsultasi ya, misalkan kalau misalkan ibu di sini sebagai kepala sekolah, konsultasinya mungkin yang pertama ya sharing lah dengan sesama kepala sekolah. Mungkin ada kasus yang pernah sama gitu ya dihadapi, dan itu kita konsultasi dengan lebih tinggi lagi ke pengawas bina. Selanjutnya itu ya harus dilakukan prinsip etika dan standar organisasi. Etika memang harus dikedepankan ya, etika itu bagaimanapun sebersalahnya orang apa ya, sebagaimanapun orang bersalah gitu ya, tetap itu etika harus dikedepankan. Misalnya jangan main hakim sendiri, nah itu kan ada etika. Iya. Walaupun misalkan orang bersalah, tuh otomatis abok-abok lagi. Tetap kita harus berkepala dingin gitu ya, itu prosedur itu harus dijalankan. Lalu evaluasi dan refleksi ya, dievaluasi. Udah selesai, udah saling menerima putusan, evaluasi dan refleksi. Cara Bermanfaatannya gitu ya. Jangan sampai terulang lagi lah. Iya. Jadi kan pembelajaran, jadi ambil hikmah dari semua kejadian seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan? Jadi mungkin kita harus memahami dulu ya, memahami kasusnya teh kumaha Makanya, gitu. Ibu ya. Terus kita gimana sih kasusnya? Dan setelah itu identifikasi, udah gitu kan, oh iya, udah memahami, oh ini dia diidentifikasi ya, masalahnya teh apa, ternyata itu masalahnya Rios, misalkan dia bikin, jadi banyak orang lah yang terlibat sehingga jadi urusannya jadi runyam gitu. Terus konsultasi dengan pihak terkait, konsultasikan masalah-masalah ini. Ya dengan orang terkait hal tersebut. Ya, tadi kan seperti yang tadi dulu sampaikan ya. Kalau misalkan udah selesai, bisa selesai dengan narium dan musyawarah sudah selesai, mah ya sudah. Tapi kalau misalkan Belum menemukan, terus aja mencari lagi ya Bu mencari ya. lagi konsultasi kumaha. Untuk selanjutnya, nah, hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu Bu? Selama ini ya yang paling dapat diandalkan dan memang paling komunikasi mungkin ya, komunikasi gitu ya. Terus selain komunikasi juga tentu saja kita harus punya dasar ilmu ya, sedikit banyak ilmunya tentang ya masalah-masalah seperti Manajemen gitu ya, manajemen konfliknya juga harus dapat gitu, harus ada, baru dikomunikasikan gitu. Tapi dengan pendekatan yang pas, yang tepat. Jadi tidak bisa kita memberikan teguran atau apa di depan guru-guru yang lain atau ketika rapat, itu kan tidak etis, Mempermalukan ya Bu ya. mempermalukan namanya. Untuk selama ini Ibu, tantangan apa saja sih Bu dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika ini? Konflik nilai sih ya, yang tantangannya mah konflik nilai. Karena ada ketidakpastian, maksudnya ketidakpastian di sini jadi informasi yang kita dapatkan dari suatu kasus itu tidak lengkap. Terus tekanan eksternal dari luar sih pastilah. Tantangan ya Bu ya, campur tangan dari luar, misalkan orang tua, siswa atau kepala sekolah lain. ya. Terus dampak emosional. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah, bukan kepala sekolah, dia guru juga kan gini, kalau misalkan menghukum anak, soal ibu makanya guru menghukum siswa atau peserta didik gitu ya, kan ada rasa bersalah. Betul. Itu tantangan Iya, itu iya. teh.
Nah itu bersikap fleksibel juga itu ternyata tidak baik juga ya fleksibel. Iya. Jadi Terus jangan si gitu ya. aturan teh jadi nanti tidak tegas Iya. gitu ya. Ketika aturan tapi ada yang dilanggar tidak oh yang nggak mantap itu yang nggak boleh. Ibu, ketika Ibu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, Ibu punya waktu-waktu tertentu nggak untuk misalkan di satu momen waktu tertentu, misalkan nanti aja di akhir bulan atau minggu berapa misal, atau diselesaikan sesegera mungkin. Ya gimana kasusnya? Ya. Kalau kasusnya memang urgent, Nggak bisa ya, Bu, ya, nggak bisa gitu. ditunda-tunda, harus segera nih namanya. Itu ya sesuatu yang Iya, sangat betul. sensitif untuk apa? Harus segera. Iya. Tidak boleh Selesaikan. dijadwalkan, harus segera. Apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi yang pertama itu aturan dulu, aturan kalau kita makan PNS ya, korpsnya kan sudah ada aturan PNS seperti apa, itu yang kita pegang. Guru misalkan gak masuk, gak ngajar, kan jelas Ada. kita negornya Ya, karena betul. aturannya ada, mengajar harus 37,5 jam seminggu. Nah, itu udah ada aturannya. Mungkin yang memudahkan itu pertama itu ya aturan yang paling utama. Yang keduanya mungkin diskusi mungkin ya, kegiatan diskusi dengan guru gitu ya, atau kita komunitas kita dengan kepala sekolah. Nah, Ibu, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat diambil Oh, sebagai ya, pimpinan. dari kasus dilema etika. Hikmah ketika kita berhadapan telah menghadapi masalah kasus dilema etika ya, hikmahnya berarti kita semakin bijaksana ya. Betul ya, Bu. Kita semakin Betul. bijaksana dan semakin meraba Perasaan orang orang. lain gitu ya. Ya itulah. Itu kan kita sekolah juga ya, belajar juga dari kita belajar kedewasaan dari kejadian sehari-hari. Jadi itu untuk menambah kedewasaan kita dalam cara memutuskan suatu keputusan dan juga kita mengasah kebijaksanaan kita sebagai pimpinan supaya lebih adil mungkin ya. Terima kasih Ibu atas sharingnya, ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan akan dijadikan pelajaran dan ilmu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.